Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan menjelaskan bab 4 tentang peluang kejadian. Definisinya, perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Kemudian percobaan. Percobaan itu definisinya suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh percobaan itu melempar dadu, melempar koin, kemudian kartu bridge, ambil secara acak, kelereng, dan ini contoh koin dan dadunya. Kemudian ruang sampel, definisinya himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan atau kejadian. Contoh, pada pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa 1 sampai 6? Karena dadu itu kan sisinya ada yang titiknya 1, titiknya 2, titiknya 3 sampai titiknya 6. Dan dua dadu, kalau kita lemparkan dua dadu pasti ada muncul dua jenis titik. Bisa titiknya sama, bisa dua titiknya itu berbeda. Nah, untuk mempermudah, karena kalau pelemparan itu pasti ada pasangan yang sama yang kita lempar. Nah, supaya tidak sama, untuk mempermudah itu dibuat tabel. Ini untuk dadu yang pertama, ini untuk dadu yang kedua. Sehingga dadu pertama itu 1, dadu keduanya 1. Dadu pertamanya 1, dadu keduanya 2, sampai dengan dadu pertamanya 6, dadu keduanya 6. Ini semuanya ada 36. Sehingga NS-nya itu sama dengan 36. Kemudian untuk koin. Satu koin itu kan ada ini ya, contohnya ini uang koin 200 rupiah. Koin itu kan ada tulisan nilainya ya. Kalau di sini 200 rupiah, maka itu disebut dengan angka atau A, disingkat dengan A. Kemudian kalau kita balik sisi yang lainnya itu ada gambar Garuda ya. Ada gambar Garuda, maka kita sebut gambar atau G. Sehingga ruang sampelnya itu A dan G. Sehingga banyaknya anggota dalam ruang sampel itu ada 2. Kemudian kalau 2 koin, kalau kita lempar juga sama ya. Kalau kita percobaan pasti ada 2 sisi yang sama dengan 2 sisi yang berbeda. Untuk mempermudah dibuat diagram pohon. A untuk angka, G untuk gambar. Dikasih cabang lagi, AG lagi, dan G juga sama, AG. Sehingga dibacanya pasangannya AA, AG, GA, GG ya. Sehingga ruang sampelnya AA, AG, GA, GG. Sehingga banyaknya anggota dalam ruang sampel itu ada 4. Karena ada 4 pasangan ya. Kemudian untuk 3 koin juga sama. AG, terus dulu ini untuk 1 koin, 2 koin dikasih cabang lagi, dan 3 koin masing AG ini kasih cabang lagi AG, AG, AG. Sehingga pasangannya itu AAA, AAG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Sehingga ruang sampelnya ada 8. Untuk kartu bridge, menentukan ruang sampelnya itu kita lihat dari gambarnya dulu. Ada Jack atau J, kemudian ada Queen, ada King, kemudian ada As. Kalau kita hitung, ini Jack-nya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk Queen ada 4, 1, 2, 3, 4. Untuk King juga sama, dan As juga sama. Kemudian itu dilihat dari gambarnya. Kemudian dari jenisnya, untuk spade ditulisnya ya. Ini kalau kita hitung dari As, ini dari As terus sampai dengan King,
ini ada 13, untuk love juga sama ada 13, untuk diamond juga ada 13, dan untuk clover atau club, kalau kita biasanya disebutnya keriting, ini juga ada 13. Jadi semua kartu bridge itu ada 52 atau NS-nya itu 52. Kemudian rumus peluang suatu kejadian. Jika S adalah ruang sampel dengan banyaknya anggota NS, E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya anggota NE, maka peluang kejadian E adalah PE sama dengan NE per NS. PE itu ada peluang kejadian E, NE itu adalah banyaknya anggota kejadian E, dan NS itu banyaknya anggota ruang sampel. Dan kisaran PE atau peluang kejadian E itu 0 dan 1. 0 itu nilai minimalnya, paling kecilnya, dan 1 itu paling besar. Jadi peluang kejadian E itu tidak mungkin nilainya itu negatif dan tidak mungkin lebih dari 1. Dengan PE sama dengan 1 disebut kejadian pasti, PE sama dengan 0 disebut kejadian mustahil. Contoh peluang suatu kejadian di sini, contohnya pada pelemparan sebuah dadu tentukan peluang munculnya sisi berangka ganjil. Nah, sebuah dadu artinya satu buah dadu, sehingga ruang sampel atau S-nya itu 1 sampai 6, sehingga banyaknya anggota pada ruang sampel itu ada 6. Kemudian yang ditanyakan itu berangka ganjil. Berangka ganjil itu dari 1 sampai 6 adalah 1, 3, dan 5. Sehingga kejadian E-nya atau berangka ganjilnya itu ada 3. Sehingga PE itu 3 per 6. Diperkecil bagi 3, jadi 1 per 2. Supaya lebih paham lagi, silakan kerjakan latihan soal 4.1. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan jelas. Nomor 1, seperangkat kartu bridge akan diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang terambilnya satu kartu king. Nomor 2, dua buah koin dilempar bersama-sama sebanyak 1 kali. Tentukan peluang munculnya 2 gambar. 2 gambar berarti G-nya ada 2. Silakan ini dijawab. Dan kemudian jawabannya ditulis di buku tulis kalian masing-masing, difoto, dan silakan kirim ke WA Ibu ya secara japri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.